Bahkan ada salah satu tentara meminta maaf atas tindakannya. Tingkat kepercayaan anggota parlemen sama Presiden Yoon ini ya hanya berkisar 17%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di channel Put Daily. Jangan lupa subscribe ya. Sekarang lagi heboh banget guys tentang Korea Selatan ya. Pasti kalian tahulah tentang berita ini. Apalagi untuk kalian yang penggemar boyband atau opa-opa kalian lagi wamil. Untungnya gue menyukai Baby Monster guys. Jadi gue nggak perlu mengkhawatirkan idol gue ini wamil gitu loh. Tapi ya untuk yang menyukai boyband apalagi opa kalian lagi wamil, gue tahu BTS ini lagi wamil kan. Gue dulu suka BTS guys, waktu itu Bantan Boys dulu namanya kan, itu gue suka banget. Tapi emang sekarang gue beralih ke Baby Monster. Oke guys, ini mereka khawatir terhadap opa-opa mereka ini. Ini disebabkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membuat gempar akibat pernyataan yang tiba-tiba banget. Dia menerapkan darurat militer dan itu terjadi pada hari Selasa saat tengah malam, bukan pagi, siang, sore atau malam jam 7, enggak guys, tengah malam. Bahkan pengumuman ini tanpa berunding atau memberitahu pemimpin partainya. Bener-bener kayak tahu bulat banget guys, digoreng 500-an. Dan penetapan itu hanya berlangsung selama 6 jam aja guys, nggak lama untungnya. Oke, sebelum gua akan bahas akibatnya dilakukan Presiden Yoon ini, sekarang kita ke kronologinya. Jadi pada tanggal 3 Desember 2024 pada jam 10:23 malam, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ini dalam pidatonya bilang guys, kalau adanya upaya oposisi politik untuk melengsarkan dirinya dan mengumumkan adanya darurat militer untuk bisa melindungi negara Korea Selatan dari komunis Korea Utara dan membasmi pasukan yang pro ke Korea Utara. Jadi menurut Presiden Yoon ini guys, dia ini menganggap kalau partai oposisi ini sudah pro ke Korea Utara dan Presiden Yoon ini merasa harus bisa membasmi itu, bisa menangani itu gitu loh. Makanya dia ini menerapkan darurat militer. Ini untuk pertamanya guys, penjelasan pertamanya seperti itu ya. Nanti gue akan lengkapnya jelasin di belakang. Ya pasti kalian tau lah perselisihan antara Korea Selatan dan Korea Utara ini, karena ini bukan hal yang ditutupin kan, orang-orang udah pada tahu tentang mereka negara berdua ini. Dan gini guys, Presiden Yoon Suk Yeol ini kan dari partai People Power Party atau singkatnya P3, merasa kalau pemerintahan di Korea Selatan ini sudah dikuasai oleh pihak partai oposisi yaitu Partai Demokrat yang katanya mereka ini pro ke Korea Utara guys. Kenapa bisa Presiden Yoon ini bilang seperti itu? Karena banyaknya tindakan yang bertentangan dari pemakzulan pejabat dari partainya, pemangkasan anggaran, penolakan kenaikan gaji militer, hingga memakzulkan ketua Komisi Komunitas Korea. Kayak dia ini nggak dianggap lah menjadi presiden, maksudnya gue ini presiden gitu loh, tapi kayak keputusan gue ini nggak dianggap menurut pikiran Presiden Yoon ini guys, dalam bahasa gue ya. Makanya dia sampai menyiarkan dan mengumumkan darurat militer di televisi dengan menyatakan adanya darurat militer ini bisa melindungi negara Korea Selatan dari kehancuran. Karena pemberitaan mendadak ini guys, ketika di jam 22:40 malam, pemimpin Lee Jae-myung dari partai oposisi mendesak semua anggota parlemen dan masyarakat Korea Selatan untuk berkumpul di Gedung Majelis Nasional, atau kalau di sini namanya Gedung DPR guys, karena di sana beda. Dan itu untuk melakukan pembatalan darurat militer tersebut dan diikuti oleh pemimpin partai Han Dong-hoon.
Tapi guys, kan para anggota ini ingin melakukan rapat ya di gedung DPR. Kalian tahu nggak, untuk para anggota ini bisa masuk ke dalam gedung DPR itu butuh perjuangan. Bahkan pemimpin partai dari oposisi Demokrat, Lee Jae-myung, saat ingin masuk ke gedung DPR itu aja sampai harus memanjat pagar agar bisa masuk ke dalam gedung DPR itu guys. Dan itu dia ini sambil menyiarkan sambil live lah ya, untuk membuktikan betapa susahnya untuk masuk ke gedung DPR tersebut. Kenapa itu bisa terjadi guys? Ya ini dikarenakan pada jam 11 malam pasukan militer langsung sergap mengamankan gedung DPR dan menyegel gedung DPR tersebut guys. Bahkan helikopter aja tuh mendarat di gedung tersebut guys. Gedung DPR itu di atasnya itu ya. Padahal itu nggak boleh sebenarnya, tapi ya gimana? Kan lagi ada darurat militer ya. Ya pasti kalian bingung kan, kenapa bisa pasukan militer ini dengan cepat langsung mengamankan gedung DPR? Karena guys, dalam pengumuman Presiden Yoon ini, pihak militer menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-soo untuk memimpin komando darurat militer. Dan dekretnya yang dihitung dari jam 11 malam. Makanya gedung DPR itu diserbu semua pasukan yang mengamankan negara Korea Selatan itu guys. Makanya para anggota parlemen itu susah untuk memasuki gedung DPR tersebut. Tapi ya sebenarnya banyak orang berpikir guys, pasukan militer ini kayak sengaja untuk menghalangi anggota parlemen masuk. Bahkan salah satu warga ada yang membantu untuk anggota parlemen itu bisa masuk ke dalam gedung tersebut. Dan dari 300 anggota, hanya 190 yang berhasil dan mengadakan pemungutan suara di jam 1 malam pada hari Rabu guys, untuk menolak deklarasi Yoon serta mendesak pencabutan undang-undang darurat militer. Setelah pemungutan selesai, semuanya menyetujui usulan untuk mencabut perintah darurat militer tersebut. Kalian tahu guys, ini kan lagi rapat ya. Di luar gedung DPR itu lagi pada demo meminta pencabutan darurat militer. Ya karena guys, warga di sana ya kaget lah melihat pasukan militer ini dengan kendaraan berlapis baja ini lewat gitu loh di jalan, dan helikopter terbang di sana gitu loh. Jadi ya pada kaget lah. Dan setelah selesai pemungutan suara, para tentara perlahan-lahan mulai meninggalkan gedung DPR. Tapi nggak semuanya guys, maksudnya cuma sebagian aja meninggalkan gedung DPR. Bahkan ada salah satu tentara meminta maaf atas tindakannya. Tapi menurut yang gue cari tahu, sepertinya tentara itu yang lagi wamil guys. Jadi kayak dia meminta maaf atas tindakan yang tadi dia lakukan seperti itu. Tapi walaupun para anggota parlemen menetapkan telah mencabut darurat militer, itu belum dianggap selesai sebelum Presiden Yoon sendiri yang bilang kalau darurat militer tersebut telah dicabut. Jadi harus dari pernyataan Presiden Yoon sendiri guys untuk mencabut darurat militer tersebut. Dan di jam 4:30 pagi, Presiden Yoon telah mencabut keadaan darurat militer dan menarik semua pasukan militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer dengan bilang pengumumannya itu bertujuan untuk melawan kekuatan anti negara yang mencoba melumpuhkan fungsi negara Korea Selatan ini. Dan di jam 4:40 pagi, darurat militer resmi dicabut. Sebenarnya guys, ada alasan kenapa keputusan presiden selalu ditolak oleh anggota parlemen. Bahkan tingkat kepercayaan anggota parlemen sama Presiden Yoon ini hanya berkisar 17% aja, nggak banyak kepercayaan parlemen terhadap Presiden Yoon ini. Ya ini dikarenakan Presiden Yoon ini terlalu banyak skandal yang dia lakukan guys, dari korupsi, bahkan melibatkan ibu negara Kim Kon-hee. Oke, sekarang kita ke skandal ibu negara dulu guys, karena ibu negara ini seperti terlalu ikut campur dalam pemerintahan Korea Selatan ini guys.
Jadi dikabarkan ibu negara ini menerima tas Dior, tas barang mewah, dan bahkan sampai adanya manipulasi saham tidak bayar pajak. Bahkan tahun 2019 rumah Kim Kon Hee ini 3 kali disita bank karena dia selalu mangkir bayar pajak. Dan katanya dia ini juga melakukan operasi plastik dengan menggunakan uang negara, bukan uang pribadi. Pasti dari kalian ini ada yang bertanya, emang kenapa melakukan operasi plastik? Orang di sana legal kan, ya sah-sah aja dong. Ya emang sah guys, menggunakan uang sendiri tapi ini dia menggunakan uang negara, jadi itu tidak pantas lah. Maksudnya ya masa melakukan operasi plastik menggunakan uang masyarakat, kan nggak etis gitu loh, karena itu nggak murah melakukan operasi plastik itu. Dan ketika pihak oposisi ingin melakukan pemeriksaan terhadap ibu negara ini, Presiden Yoon ini selalu berusaha menggagalkan pemeriksaan terhadap ibu negara tersebut. Ditambah ibu negara ini kalau dilihat dari masyarakat Korea Selatan ya guys, dia ini seperti yang mengendalikan Presiden Yoon ini. Jadi kayak keputusan itu kayak harus melalui istrinya gitulah, kayak gitu. Oke lanjut guys, sejam setelah deklarasi Presiden Yoon pencabutan militer tersebut, Menteri Staf Presiden resign massal seperti Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin-sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae-yoon, serta 7 orang lainnya ikut memutuskan untuk mengundurkan diri. Bahkan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hun juga ikut mengajukan pengunduran diri guys. Wah, benar-benar ditinggal oleh partainya sendiri. Ya ini ya akibat Presiden Yoon sendiri guys, maksudnya ya melakukan darurat militer mendadak tanpa pengumuman, ya mereka marah lah, maksudnya nggak terima, jadi wajar. Dalam pernyataannya dia bilang guys, kalau dia ini sangat menyesal dan akan bertanggung jawab penuh atas kebingungan dan kekhawatiran akibat pengumuman darurat militer tersebut dan telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden. Jadi ya setelah Presiden Yoon ini menetapkan darurat militer, Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hun ya sudah memutuskan untuk mengundurkan diri, dan yang lainnya juga sudah memutuskan untuk mengundurkan diri. Di jam 6 pagi guys, partai P3 Han Dong-hun meminta pemakzulan digagalkan terhadap Presiden Yoon dengan bilang, kami tidak bisa mengabaikan darurat militer yang ilegal. Kami tidak akan membiarkan demokrasi ini runtuh, dan mereka yang bertanggung jawab meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian melalui darurat militer yang inkonstitusional termasuk presiden harus diminta pertanggungjawaban secara ketat. Ya katanya seperti itu guys. Dan 6 partai oposisi Korea Selatan kemudian mengajukan rancangan undang-undang di parlemen untuk memazulkan Presiden Yoon. Dan pemungutan suara itu akan dilaksanakan pada hari Jumat atau Sabtu, ya sekitaran itulah guys. Tapi walaupun seperti itu guys, pihak partai P3 tetap membela Presiden Yoon ya. Kalau nggak dibela ya bisa turun lah jabatan mereka ya kan. Jadi ya tetap walaupun mereka bilang ya yang salah ini presiden, ya tetap mereka ini membela Presiden Yoon gitu. Mereka juga mengatakan guys, tidak ingin insiden pemakzulan presiden terjadi lagi. Ya, jadi guys emang pernah ada insiden pemakzulan pada tahun 2016, yaitu mantan Presiden Park Geun-hye turun dari jabatannya guys akibat adanya pemakzulan, dan itu memicu keruntuhan partai konservatif dan kemenangan kaum liberal. Ya intinya partai P3 akan berusaha agar pemakzulan itu gagal, dan itu bisa terjadi jika persetujuan itu tidak mencapai 2/3 atau 200 anggota parlemen. Tapi sayangnya guys, Partai Demokrat ini mempunyai 192 kursi, sedangkan Partai P3 hanya memiliki 108 kursi aja, dan itu sangat tipis untuk gagal guys.
Dan di hari Kamis pada tanggal 5 Desember 2024, Kepolisian Korea Selatan memutuskan untuk memeriksa Presiden Yoon ini guys atas tuduhan pemberontakan kejahatan yang melampaui kekebalan presiden dan dapat dijatuhi hukuman mati. Di sini mulai pemungutan suara guys di hari Sabtu tanggal 7 Desember dan disinilah kekecewaan terhadap para parlemen yang ada di sana termasuk masyarakat juga guys. Jadi guys, kan untuk bisa memakzulkan Presiden Yoon ini membutuhkan 200 suara ya. Sedangkan saat itu hanya mendapatkan 195 suara aja guys sayangnya. Dan ya, pemungutan suara itu dinyatakan tidak valid atau pemakzulan presiden dibatalkan. Ini belum selesai guys. Jadi guys, kekecewaan yang gue bahas tadi, hampir semua anggota parlemen P3 meninggalkan ruang sidang untuk memboikot pemungutan suara pemakzulan. Hanya 3 anggota P3 aja yang memberikan suaranya guys. Bahkan Ketua DPR Woo Won-sik sampai memanggil nama-nama seluruh anggota P3 dengan mengatakan jangan sampai membuat kesimpulan yang memalukan dan tolong berilah suara sesuai penilaian kalian dan saya mohon sama kalian, ini demi masa depan Republik Korea Selatan. Wah, kacau kan guys, maksudnya ini lagi keadaan darurat tapi mereka meninggalkan ruang sidang ya. Kalau mereka ini setia ya udah pilih nggak menolak pemakzulan gitu loh, nggak usah pergi. Padahal kalau semua anggota P3 ini nggak setuju ya nggak akan diterima pemakzulan ini gitu loh, kecuali ada 8 orang yang setuju ya baru pemakzulan ini diterima. Tapi mereka malah pergi gitu aja gitu loh dari ruang sidang. Tapi giliran presiden harus memilih, jangan sampai golput. Siapa itu? Atas kegagalan pemakzulan Presiden Yoon ini guys, 150.000 orang berdemonstrasi di luar gedung. Mereka semua tidak terima atas putusan itu dan menuntut pemecatan Presiden Korea Selatan tersebut. Saking geramnya lah mereka ini guys. Dan banyak banget juga guys, masyarakat Korea Selatan ini mengirim bunga duka ke berbagai anggota DPR yang walkout kemarin sambil menempelkan poster dan stiker di kantor partai P3. Ini kalau di sana tuh kayak ejekan guys, ejekan terhadap mereka gitu loh. Ya kendati demikian guys, pemimpin P3 Han Dong-hoon memastikan bahwa pihaknya telah mengamankan janji Yoon untuk mengundurkan diri menjadi presiden. Han juga memastikan guys, sebelum Presiden Yoon mundur, ia akan secara efektif dibebas tugaskan dan menyerahkan kepada Perdana Menteri dan partai untuk mengelola urusan negara. Ya kalau di sana nggak ada wakil presiden guys, makanya dikelola oleh Perdana Menteri di sana. Beda sama di sini ya guys. Bahkan pihak oposisi Lee Jae-myung ikut memanas-manasi guys dengan mengatakan saya akan memakzulkan Presiden Yoon Suk-yeol yang telah menjadi resiko terburuk bagi Korea Selatan dengan cara apapun, kata beliau. Tapi ya walaupun pada menyuruh dia ini untuk mundur guys, Presiden Yoon ini menolak untuk mundur karena bagi dia tindakan yang dia lakukan ini tidak salah. Tindakan darurat militer itu bagi dia ini nggak salah guys. Menurut dia ini sudah benar lah, dan itu didukung oleh ibu negara dalam wawancaranya di TV yang mengatakan meminta ketua partai P3 Han Dong-hoon dilengsarkan dikarenakan dia ingin menguasai partai P3. Dan hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 kantor Presiden Yoon Suk-yeol digeledah sama kepolisian sama kejaksaan guys. Saat jam 11:36 siang, ada 60 penyelidik dari unit investigasi darurat militer, yaitu Kantor Investigasi Nasional, menggeledah kantor kepresidenan, ruang rapat kabinet, dan dinas keamanan presiden. Tapi saat penggeledahan itu guys, Presiden Yoon ini sedang tidak ada di tempat. Bisa pas gitu ya, maksudnya mau geledah tapi presidennya nggak ada di tempat.
Ya walaupun seperti itu guys, dari surat penggeledahan mencantumkan Presiden Yoon ditetapkan sebagai tersangka atas pengkhianatan, penyalahgunaan kekuasaan, dan dilarang untuk berpergian ke luar negeri. Dan di tanggal 12 Desember 2024 adanya unjuk rasa besar-besaran guys. Masyarakat pada turun ke jalan dari jam 2 siang. Dan itu katanya berakhir pada jam 8 malam. Ya, tapi guys, di hari itu juga Presiden Yoon ini kembali memberikan pernyataannya. Ia bersumpah untuk berjuang hingga menit terakhir dan meminta maaf atas darurat militer tersebut. Dan di tanggal itu juga guys, mantan Perdana Menteri Pertahanan Kim Yong-hun mencoba melakukan percobaan bunuh diri saat dia lagi ditahan. Jadi emang budaya di sana, bukan budaya, maksudnya kebiasaan, kalau ada masalah atau apa ya bunuh diri satu-satunya. Tapi jangan dicontoh ya guys, tetap kuatkan iman kalian pada Tuhan kalian masing-masing. Dan di tanggal 14 akan kembali lagi pemungutan suara untuk pemakzulan Presiden Yoon ini. Tapi guys, ini kan lagi kasus serius ya. Sumpah ini kocak banget. Mayor Jenderal Angkatan Udara Korea Selatan yang bernama Choi terlihat bermain game saat lagi rapat darurat parlemen dengan militer. Dan salah satu anggota parlemen berebutan palu. Nggak tau lah, lucu banget emang ini mereka. Mungkin dari kalian berpikir siapa yang memilih Presiden Yoon ini? Yang gue akan jawab guys, masyarakat. Seperti kita juga, kita yang memilih presiden sekarang kan. Dan di Korea Selatan masyarakat juga yang memilih. Kok bisa memilih presiden yang kayak gitu? Ya, karena guys, masyarakat di sana ini sudah capek sama presiden sebelumnya guys, dan melihat calon presiden Yoon saat itu sangat peduli dengan masyarakat. Nah, gua akan bahas kenapa masyarakat memilih presiden Yoon Suk Yeol. Yoon Suk Yeol dilantik menjadi presiden ke-20 Korea Selatan guys pada tanggal 10 Mei 2022. Yang lahir 18 Desember 1960. Dan sebelum menjabat jadi presiden guys, sebelumnya dia ini seorang jaksa, bukan orang sembarangan juga guys. Dan dia nih sudah menjabat sebagai jaksa ini sudah 26 tahun. Dia sudah menjadi jaksa, bahkan dia ini lulusan Seoul National University dengan gelar sarjana dan magister hukum. Saat dia mulai masuk ke dalam dunia politik, Yoon ini mulai terkenal. Kenapa terkenalnya? Ya, terkenal ya guys setelah memimpin penyelidikan terhadap beberapa kasus korupsi yang melibatkan figur politik besar dan perusahaan-perusahaan besar juga guys, seperti mengajukan tuntutan hukum terhadap mantan Presiden Park Geun-hye yang terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan pada tahun 2016. Dia juga pernah mendakwa seorang pembantu utama presiden sebelumnya, Moon Jae-in, dalam kasus penipuan dan penyuapan yang mencoreng citra pemerintah pada tahun 2019. Intinya dia ini terkenal guys sebelum dia jadi presiden. Ya, dia ini terkenal karena dedikasinya terhadap nilai-nilai kebebasan, hak asasi manusia, keadilan, dan solidaritas. Kan citra dia ini awalnya bagus banget kan guys. Tapi saat dia sudah menjabat menjadi presiden Korea Selatan, kontroversinya mulai muncul. Dari yang akan menggunakan tindakan hukum untuk membatasi kritik terhadap pemerintahannya, sampai penggerebekan terhadap jurnalis yang dianggap melawan pemerintahannya. Bahkan politisi dari pihak oposisi banyak yang ditangkap atas tuduhan yang menghasut kebencian dan menyebarkan berita bohong, dan kebanyakan itu juga muncul karena ibu negara tersebut guys. Jadi agak aneh, maksudnya di awal baik gitu kan, pas udah menerima jabatan malah gitu ya. Jadi sebenarnya guys, dia ini takut pemerintahannya dikuasai oleh Korea Utara. Tapi menurut kalian berpikir nggak? Maksudnya dari yang gua kasih tahu tadi kan, dia ini tidak menerima kritikan, bahkan yang mengkritik dia aja sampai dihukum gitu.
Jadi sebenarnya dia ini takut masuknya Korea Utara atau dia ini mau menjadi Korea Utara? Menurut kalian gimana guys? Tunggu dulu guys, ini belum selesai. Kalian tahu guys, selesai gue bikin ini, naskah ini, emang gue agak lama bikin naskah. Di tanggal 14 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol menyatakan mosi pemakzulan telah disahkan dengan total suara 309. 204 dinyatakan setuju, 85 suara tidak setuju, 3 absen, dan 8 suara tidak sah. Jadi, Presiden Yoon Suk Yeol resmi dimazulkan. Dan dalam wawancara, Presiden Yoon ini mengatakan, saya boleh berhenti saat ini, tapi perjalanan panjang yang telah saya lalui bersama masyarakat selama 2,5 tahun terakhir tidak boleh terhenti sekarang. Saya tidak akan menyerah. Mohon kasih dorongan, kritikan, dan dukungan kepada saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk negara ini. Ya, lucu banget ya. Pas jadi presiden dikritik nggak mau, giliran udah keputusan dimakzulkan dia malah mau menerima kritikan. Ya karena Presiden Yoon ini dimakzulkan guys, untuk sementara urusan negara akan diganti oleh Perdana Menteri Han Dok-soo, dan keputusan suara pemakzulan itu akan dikirim ke Mahkamah Konstitusi dan harus menunggu keputusan di sana guys ya, harus menunggu 180 hari lah. Dan apakah pemakzulan presiden ini diterima atau tidak, itu yang memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi. Ya, sampai di sini aja guys. Sengaja gue kasih tahu belakangan tentang awal mula Yoon Suk Yeol ini menjadi presiden, ya biar greget aja gitu. Oke, terima kasih sudah menonton di channel Put Daily ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, share kalau kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.